Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kuliah sistem operasi pada materi tentang proses. Materi ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, konsep dari proses, penjadwalan proses, operasi pada proses, komunikasi antar proses, serta contoh komunikasi antar proses. Salah satu layanan dari sistem operasi ini adalah mengeksekusi beberapa program. Nah, jadi sistem operasi itu harus bisa mengeksekusi program-program yang dijalankan atau yang dipanggil. Ada beberapa cara ya untuk menjalankan program, dari mulai menggunakan sistem batch yang untuk sistem operasi zaman dulu hingga pemanggilan perintah langsung dari terminal sampai untuk yang GUI, yaitu dengan cara mengklik sebuah program. Nah, proses ini merupakan program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang berjalan. Program sendiri itu merupakan sebuah entitas yang pasif, yang diam, yang tidak bergerak. Nah, jadi program itu adalah hanya sebuah file yang biasa disebut sebagai file executable atau binary file, yang umumnya disimpan di dalam storage atau media penyimpanan seperti hard disk dan sebagainya. Ketika program ini dipanggil bisa melalui terminal, konsol, atau sistem batch, atau dengan mengklik menggunakan mouse, maka program ini akan dimuat ke dalam memori hingga program ini berjalan dan menjadi sebuah entitas aktif yang disebut sebagai proses. Nah, proses ini akan berjalan sesuai dengan algoritma yang diberikan saat program itu dibuat. Sebuah program ini bisa menjadi satu proses atau beberapa proses. Program ini bisa menjadi banyak proses, misalnya ketika program ini dieksekusi berkali-kali. Nah, sehingga program tersebut terbuka di beberapa tempat. Misalnya ketika kita membuka program misalnya Notepad. Nah, program Notepad-nya cuma satu, tapi ketika kita memanggil program Notepad sampai 3 kali, dan ada 3 program Notepad yang berjalan, itu berarti ada 3 buah proses yang dihasilkan. Proses yang sedang berjalan ini akan menempati ruang memori. Memori yang ditempati ini berukuran sesuai dengan ukuran dari program dan beberapa data yang digunakan. Proses akan menempati ruang memori dengan ukuran-ukuran tertentu. Di bagian awal itu terdiri dari teks. Nah, teks ini kode program. Tentu saja bukan kode program dalam bentuk source code, dalam bentuk bahasa pemrograman. Kode program ini sudah dalam bentuk biner atau binary. Kemudian bagian kedua itu adalah data. Nah, data ini berisi variabel global yang sudah pasti digunakan. Kemudian ada bagian memori yang disebut sebagai heap yang berisi alokasi memori dinamis. Kemudian ada stack yang berisi data sementara. Data sementara ini bisa berupa parameter fungsi atau alamat kembalian atau variabel-variabel lokal. Sehingga ukuran heap dan stack ini bisa terus berubah selama proses masih berjalan. Jadi ada kemungkinan sebuah proses ukurannya suatu saat kecil, kemudian ketika ada beberapa data atau variabel yang digunakan, maka suatu saat proses ini ukurannya akan membesar. Nah, layout proses ini, kalau kita bandingkan dengan kode program, ini kira-kira seperti ini. Seluruh algoritma dari program ini itu akan disimpan dalam teks. Kemudian variabel-variabel global, ya, seperti X dan Y, itu akan disimpan di data. Kemudian beberapa nilai itu akan disimpan di heap, dan variabel-variabel yang sifatnya lokal itu akan disimpan ke dalam stack. Dan juga nilai-nilai yang akan digunakan oleh variabel lokal itu akan disimpan ke dalam stack. Eksekusi dari proses saat berjalan itu mengalami beberapa perubahan status. Yang pertama adalah status new. Nah, ini terjadi ketika proses pertama kali dibuat, yaitu saat program dipanggil misalnya. Kemudian ketika program sudah dipanggil dan program sudah masuk atau dimuat ke memori, maka status akan berubah menjadi ready, yaitu ketika proses siap dieksekusi. Nah, di sini akan terjadi antrian, yaitu proses akan menunggu dieksekusi oleh CPU.
Di antrian ini akan muncul penjadwalan untuk menentukan proses mana yang akan dipanggil ke CPU. Nah, ketika proses yang ready, statusnya ready sudah siap untuk dipanggil, maka proses tersebut akan masuk ke kondisi running. Nah, ini adalah proses yang sedang mengeksekusi instruksi-instruksi algoritmanya. Statusnya dalam kondisi running. Ketika terjadi interupsi, ya, baik oleh program, oleh timer, atau oleh hardware, maka proses yang dalam kondisi running akan diinterupt dan masuk ke kondisi ready lagi. Nah, ketika interupsi selesai, maka proses akan dikembalikan dalam kondisi running kembali. Kemudian ketika proses yang sedang berjalan itu menunggu kondisi tertentu atau menunggu I/O, ya, misalnya ketika program meminta input data, itu kan berarti menunggu I/O, atau menunggu waktu tertentu, misalnya menunggu dalam waktu sekian detik, maka proses akan masuk ke kondisi waiting. Coba cari contoh dari I/O wait dan contoh dari event wait. Kemudian ketika event atau kejadian yang ditunggu atau I/O yang ditunggu itu sudah komplit atau sudah diberikan, maka proses akan masuk ke kondisi ready kembali. Nah, ketika sudah masuk ready dan dijadwalkan oleh scheduler, maka proses akan masuk kondisi running kembali. Nah, kemudian ketika proses sudah menyelesaikan eksekusinya dan berhenti atau ketika dipaksa berhenti, misalnya saat user menekan tombol close, maka proses akan berhenti dan masuk kondisi terminate, yaitu ketika proses selesai dieksekusi. Nah, status-status dari proses ini itu akan disimpan ke dalam sebuah tempat yang disebut sebagai proses control block atau PCB. Nah, PCB ini akan menyimpan informasi yang terkait dengan proses tersebut. Nah, selain disebut PCB, ini juga disebut sebagai task control block. Nah, di dalam PCB ini terdapat status proses yang menyimpan informasi kondisi dari proses. Misalnya, apakah proses dalam kondisi running, waiting, atau yang lain. Kemudian ada informasi berupa nomor proses. Nah, ini adalah identitas dari proses, berbentuk nomor yang sering disebut sebagai PID atau proses ID. Kemudian ada program counter. Nah, ini yang menyimpan informasi lokasi instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Jadi, alamat memori instruksi berikutnya ada di mana? Ini disimpan di dalam program counter. Kemudian ada register atau CPU register. Ini berisi semua register dari proses. Di sini juga terdapat informasi seperti prioritas, penjadwalan antrian pointer, dan sebagainya. Kemudian ada memory limit atau informasi tentang manajemen memori, seperti memori yang dialokasikan oleh proses tersebut, berapa ukurannya. Ada juga accounting information, ya, berisi informasi tentang penggunaan CPU, itu misalnya proses ini menggunakan CPU sejak kapan, startnya mulai kapan, sudah berapa lama, dan apakah dibatasi atau tidak. Kalau dibatasi sampai berapa lama. Kemudian informasi-informasi yang lain, misalnya informasi dari status I/O yang digunakan, ya, perangkat I/O apa saja yang dipakai oleh proses tersebut. Kemudian daftar file-file yang berhubungan atau file yang diakses atau dibuka oleh proses tersebut. Nah, informasi-informasi ini tersimpan di dalam proses control block. Nah, sekilas kalau kita lihat informasi ini adalah informasi-informasi yang umum ada di kalau di Windows, kita sering mengenal dengan Task Manager. Nah, Task Manager berisi informasi tentang proses-proses yang berjalan. Informasi-informasi yang tersimpan di PCB itu juga digunakan saat terjadi CPU switch, yaitu perpindahan CPU saat mengakses sebuah proses ke proses yang lain. Nah, ini adalah penjelasan dari CPU switch ketika CPU mengakses sebuah proses, kemudian berpindah ke proses yang lain dan kembali ke proses yang awal lagi.
Misalnya di sini ada proses 0 dan proses 1. Nah, ketika proses 0 dieksekusi oleh CPU, maka proses 1 dalam kondisi idle. Nah, ini contoh untuk kasus single prosesor ya. Nah, ketika proses 1 akan dieksekusi oleh CPU, ya, maka proses 0 diinterupsi oleh sistem call. Kemudian status terakhir dari proses 0 itu akan disimpan ke dalam PCB. Kita anggap saja PCB dari proses 0 atau PCB 0. Proses 0 akan masuk kondisi idle karena tadi sudah diinterupsi. Nah, berikutnya CPU akan membaca status dari proses 1 dari PCB 1 atau PCB yang dimiliki oleh proses 1. Nah, kemudian proses 1 masuk kondisi running atau dieksekusi oleh CPU. Berikutnya, proses 1 akan diinterupsi oleh sistem call supaya proses 0 bisa dieksekusi kembali. Setelah diinterupsi, status dari proses 1 akan disimpan kembali ke dalam PCB 1. Kemudian status dari proses 0 itu akan dibaca melalui PCB 0 dan berikutnya proses 0 dieksekusi. Dan proses 1 dalam kondisi idle. Ini adalah perubahan ketika ada dua proses yang masuk kondisi running secara bersamaan. Ketika CPU yang digunakan itu hanya satu atau single prosesor, maka CPU tersebut harus bergantian mengeksekusi proses 0 dan proses 1. Pergantian dari proses 0 ke proses 1 atau sebaliknya itu disebut sebagai CPU switch. Nah, ketika terjadi CPU switch, itu kan ada proses penyimpanan informasi status sebuah proses ke PCB dan pengambilan status proses dari PCB. Nah, proses penyimpanan status lama ke PCB dan mengambil status proses yang akan dieksekusi itu disebut sebagai context switch. Ya, konteks ini direpresentasikan ke dalam PCB. Ketika terjadi switching atau konteks switching, yaitu saat mengambil informasi status dari PCB atau menyimpan status ke PCB, itu diperlukan waktu. Tentu saja waktunya tidak terlalu lama ya, sangat cepat. Nah, tapi ketika proses penyimpanan itu terjadi, itu sistem tidak dapat bekerja. Tapi waktu yang dibutuhkan itu dalam ukuran mikrodetik, sehingga tidak begitu terasa. Sehingga ketika sistem operasi semakin kompleks dan ada banyak PCB yang dibaca dan disimpan, ya, maka konteks switch-nya akan semakin lama, ya, sehingga eksekusi proses itu akan terlihat lebih lambat. Tentu saja itu semua tergantung dari dukungan hardware yang dipakai. Kemudian untuk memaksimalkan penggunaan CPU, ya, maka dibutuhkan penjadwalan proses.